dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya, pemberian orang tua saya itu Dewi Wulandari. Qadarullah nih Pak. Qadarullah kok Pak dukuhnya niku tresna kalih kula. Pak iki siapa ya Pak? Jenenge dukuh sing terkenal ini jenenge Pak Dukuh siapa itu Pak? Itu memberi nama saya, sudah dikasih nama Dwi Lestari aja, Masya Allah. Dan itu menjadi keberkahan sampai insya Allah nanti ya. Nama saya jadi Dwi Lestari tertulis di akte. Dikenal lain tuh Dewi Wulandari aslinya itu. Kok bisa ganti kan gitu ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin ini adalah rezeki, kita nggak tahu gitu ya. Alhamdulillah tahun saya ibu rumah tangga, sudah menikah Pak, bersuami satu. Maksud saya begitu. Kemudian alhamdulillah saya melahirkan 7 anak, 4 putra, 3 putri. Dari sudah selesai sekolah sampai kelas SD masih punya bermacam-macam sekolahnya ya. Saya anggap itu nikmat, bukan hambatan. Dan saya senang berbisnis. Alhamdulillah sebenarnya rencana saya untuk pergi umroh itu tahun 2005 Pak. Insya Allah. Waktu itu karena wong wedok saya begitu ya. Orang istri itu harus taat sama suami belum mengizinkan. Saya tunda, saya sudah DP 3,5 juta. DP-nya nggak tanggung Pak, 4 titik semua. Suami saya daftarkan, anak-anak saya daftarkan. Waktu anak saya berdua. Ya, kawan yang besar, maksudnya yang sudah SD itu 2. Yang lainnya masih kecil, masih bayi ada gitu ya. Qadarullah, setelah berjalannya waktu, Allah, saya cuma berpasangan, ya Allah, jika sudah sampai waktunya di waktu yang terbaik, aku ingin sekali menjadi tamu ya Allah. Ya, aku ingin bisa bermunajat mesra di depan rumahmu di Baitullah. Subhanallah, Allah kabulkan. Februari tahun 2002 ya, sebenarnya saya mau berangkat itu 2001, tapi karena terkendala pandemi diundur-undur sampai 2002. Ya Allah, alhamdulillah dimudahkan. Punya uang nggak saya? Saya nggak punya uang, tapi saya yakin mudah bagi Allah untuk mencukupkan apa yang menjadi keinginan saya. Karena saya yakin, saya tahu Allah itu baik dan maha baik. Itu saja. Belum pegang uang saya. Ada mungkin berapa juta, tapi tidak sampai puluhan. Saya tanya bagian tabungan mabrur di BSI. Mbak, kalau saya daftar haji sekarang, daftar tunggunya berapa tahun? 39 tahun Bu. Dan nanti khusus Bu Dwi, Bu Usra Dwi katanya gitu ya. Nanti bisa saya pepetkan, nggak sampai segitu, paling 30 tahun. Oke, saya bilang gitu. Tapi kalau uang yang tabungan mabrur saya itu walaupun mungkin belum banyak, saya ambil. Oh nggak apa-apa, khusus Bu Dwi boleh. Mau buat beli TV boleh, beli motor boleh. Ini kalau orang punya teman itu kan gitu Pak, enak ya. Padahal itu tabungan mabrur, tapi boleh diambil gitu ya. Saya bilang, oh enggak cuma mau tak buat ini ganti bukan haji tapi umroh. Oke, nggak apa-apa Bu, kapan mau berangkatnya? Mereka sudah menyambutnya. Insya Allah 1 bulan lagi saya berangkat. Umrohnya berapa Bu? Ya kayak kira-kira 30-an juta, saya bilang gitu. Di tabungan mabrur saya pada waktu belum ada 20 juta. Tapi saya yakin Allah mencukupkan dan mudah bagi Allah untuk mendatangkan uang kecukupannya itu bagi saya. Ditanya sama teman saya, Bu Nunung, kata yang sekarang rawuh ya, Masya Allah, Bu Nunung itu senior saya, guru saya. Beliau bilang, gimana Mbak Dwi? Atau pakai ini aja pembiayaan? Saya yakin Bu Nunung, Allah mencukupkan saya. Saya yakin Allah mencukupkan saya. Itu doa saya setiap hari. Ketika saya bangun tidur, saya bilang, ya Allah, Allah pasti mencukupkan. Saya berprasangka baik. Ketika saya mau tidur, ya Allah, Allah pasti mencukupkan. Labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik. Sampai saya kemana-mana kayak wong edan. Naik motor tuh, zikir saya tuh labaik Allahumma labaik. Sampai seperti itu, saking saya merindunya. Alhamdulillah. Dan di saat itu saya tuh udah punya 2 jamaah. Allah mudahkan, saya cuma bilang gini. Pak, Bu, jangan kalau mau pindah umroh nanti insya Allah bareng saya. Saya gagal. Bareng saya, ya saya mau berangkat umroh tapi sama jenengan.
wah ini saya harus benar-benar melangit ini, melangitkan doa-doa. Iki wis ditagih kudu bareng aku, duitku cukup pada waktu itu ya. Alhamdulillah dimudahkan, saya berangkat. Pertama itu benar-benar umroh yang luar biasa menurut saya. Karena perjuangan umroh di masa pandemi itu benar-benar orang yang berjihad. Berjihadnya enggak melawan negara. Gimana? Dikuruk-kuruk sampai 6 kali. Iya, hasilnya saya walaupun saya sehat tetap dipositifkan karena saya setelah dari PCR sekamar dengan orang yang negatif, yang positif. Tapi saya nggak bisa berangkat, artinya seperti itu. Itu satu contoh, artinya seperti itu. Ternyata di negara yang sana di Mekah itu nggak ada PCR yang seperti itu. Masya Allah di sini negara ini saya pikir jahat. Di sana yang saya hanya suruh merek selesai dan tidak dimasukin di botol itu. Karena mereka yakin bahwa orang yang sampai di Mekah itu sudah dipilih oleh Allah. Mereka sehat, mereka mampu. Kalau pulangnya malah-malah. Tapi kalau udah sampai di sana, itu sudah dipilih oleh Allah. Artinya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin tanya, ibu-ibu pengen nggak bapak-bapak dipilih oleh Allah menjadi tamu Allah? Pengen. Harus lebih pengen lagi. Makanya kenapa? Mau kapan lagi kita nggak tahu. Usia kita nggak pernah tahu. Umroh pertama saya berdoa di Baitullah karena saya sangat yakin. Nanti saya inikan tentang kenapa kita harus umroh ya Bu ya. Insya Allah semuanya sudah begini, jadi kenapa perlu diterangkan tentang kenapa harus umroh. Tapi untuk lebih membuat kita bersemangat dan mempercepat keberangkatan kita menjadi tamu Allah, tidak ada salahnya. Tapi dalam ini ya, yang saya ingin, saya sebenarnya menyesal kenapa baru kemarin berangkat umroh. Jika saya tahu bahwa setiap lantunan doa saya dikabulkan oleh Allah, Masya Allah, nopo rambien dia. Ya seperti itu. Jadi setiap di tempat yang mustajabah itu saya berdoa, ya Allah, di Musdalifah, di atas bis saya berdoa, melihat Mina saya berdoa, melihat Arafah saya berdoa, di ini Arafah positifnya, ini Jabal Rahmah berdoa, ini pas di Musdalifah, Ustaz bentar, saya berdoa dulu di pintunya Multazam, saya berdoa. Kemudian di Hijid Ismail saya berdoa. Dan saya siapkan doa-doa apa saja. Dan Masya Allah, itu semua tidak ada yang terlewat, dikabulkan semua. Sampai hari ini. Dengan hadirnya ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, itu adalah bagian doa-doa yang makanya saya senang sekali Bapak Ibu datang. Waktu saya pertama datang, saya minta dimudahkan lagi untuk bisa berangkat umroh qadarullah. Oktober kemarin saya berangkat dan membawa jamaah lebih spesial lagi. Kalau yang dulu saya pakai paket safari, karena jamaah saya pakai safari. Yang kemarin Oktober saya pakai paket major istimewa VVIP menurut saya. Ya gini, saya makan lihat lagi. Cuman batasannya kaca. Insya Allah. Di Masjidil Haram saya keluar, di sini sudah kawali. Jadi view-nya setiap hari saya memandang Ka'bah dan saya mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Saya tidak akan pernah melupakan dan saya akan sering kesini, saya bilang. Doa saya begitu. Ya Allah, jadikan Mekah dan Madinah adalah rumah kedua saya. Itu janji saya. Mudahkanlah, dan itu mudah bagi Allah untuk memudahkan saya. Itu yang harus dalam pikiran kita. Kalau kita masih nggak yakin dengan apa yang Allah akan berikan pada kita, tidak akan pernah menjadi kita. Sama. Sebenarnya ketika saya mau melahirkan, saya yakin saya akan melahirkan lancar. Sampai dokternya, bodoh ini nanti melahirkan gue wae metu kok bayi ini. Kok darulah rasa lain metu dhewe. Insyaallah. Ada 7 Bu. Kan enggak takut berarti melahirkan saya kan? Karena saya yakin kapan saya melahirkan itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, harinya, tanggalnya itu sudah tertulis. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita makin yakin kepada Allah, insya Allah akan Allah percepat kita menjadi tamu Allah. Ya. Pentingnya untuk lebih lengkapnya ya Bu ya. Nah, kenapa kita harus
umroh. Satu, Bapak Ibu ketahui semuanya bahwa di Indonesia untuk daftar haji, daftar umrohnya ya. Nah, kemarin ada jamaah saya di bulan Oktober, di bulan Oktober itu sekarang nggak hadir ya, Bu Budi Rahayu. Beliau itu udah daftar haji, tapi berangkatnya besok tahun 2045, Pak. Sekarang usianya sudah 59 dan kondisi fisiknya sudah tidak di atas kalau kondisinya sudah tidak seperti kita ya Mas, seperti itu. Mumpung masih sehat, monggo Mas. Beliau saya yakinkan, Bu, kapan lagi? Kita nggak pernah tahu kalau menjenengan nunggu haji. Saya sendiri nggak yakin melihat fisik ibu. Jenengan yakin nggak? Ya umpamanya saya murid mesti wis tambah resong ngopo katanya gitu ya. Masya Allah gitu ya. Kecuali ada keajaiban terus dimasuk ke setahun mengkas gitu artinya begitu. Di situ saja kemarin beliau umroh itu sudah sangat lelah. Apalagi haji itu butuh fisik yang luar biasa. Gitu ya. Jadi tadi kenapa kita harus umroh? Ngantuk ya Bapak Ibu? Padahal saya ngomongnya ini bener-bener film gitu. Terima kasih. Rampung. Ini ya Pak, bisa tadi yang punya saya dulu. Ini ya Bu, siapa yang nggak suka mandang Ka'bah misalnya? Subhanallah, Ustaz Agung Hasanuddin dari Amitra, beliau sudah merawat Bapak Ibu semuanya ya. Akan dijelaskan tentang pembiayaan Amitra. Nah, gambar-gambar yang sudah ada nama. Di sini ada yang nggak punya salah, nggak pernah keliru. Nek anak kula ngomong, aku ki wong ora tau luput lho nih. Maksudnya dia kalau sekolah itu kan mesti pinginnya dari juara 1. Yuk bahasanya itu, aku ki wong sing ora tau luput. Terus saya bilang, nggak boleh gitu le. Lho maksudnya ki aku nek pelajaran ora tau kleru jenis 1 terus ora tau luput gitu. Kita semua pasti punya salah. Pernah melakukan kesalahan, hilang, lupa dan sebagainya, yang itu membuat kita menjadi punya tabungan dosa. Kita butuh ampunan dari Allah. Salah satunya kenapa kita harus umroh, yang pertama adalah untuk meraih ampunan dari Allah. Masya Allah. Ustaz Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, jika kamu ingin berdoa sedangkan permintaanmu sangat banyak atau keperluanmu sangat banyak, padahal waktumu hanya sempit, maka hendaklah kamu memperbanyak memohon ampunan kepada Allah. Sesungguhnya apabila Allah sudah mengampuni kesalahanmu, maka sungguh Allah akan mencukupkan semua keperluanmu. Masya Allah, itu benar yang dikatakan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, gitu ya. Nah, ada kisah tentang
penjual roti ya Bapak Ibu ya di Tabaso pada waktu itu. Beliau selalu mengucapkan istighfar. Sepanjang waktu dia mengucapkan istighfar. Gitu ya. Karena beliau memang benar-benar memahami perkataan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi. Semua keinginannya hampir tak ada yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Karena beliau selalu baca istighfar. Ya. Masya Allah. Jadi penerimaannya, oh ini yang terbaik, ini yang terbaik, ini yang Allah jadikan solusi untuk saya. Tidak istighfar. Suatu saat ada seorang ulama yang, kalau zaman dulu itu ulama kan pergi untuk mengembara. Kemudian beliau masuk ke masjid dekat penjual roti. Jadi penjual roti itu membuat roti di depan masjid, di pinggiran masjid. Di masjid itu Syekh tadi, ulama tadi tertidur atau ketiduran. Kemudian diusir oleh marbotnya. Bapak, Syekh, ya Syekh, ya Syekh tidak boleh di sini. Ya. Tidak boleh di sini. Sampai ditendang-tendang suruh keluar karena capek kan perjalanan jauh. Kemudian beliau mengikut numpang di tukang roti itu dan beliau melihat tukang roti itu senantiasa sambil mulai roti itu astagfirullah. Jadi benar-benar bukan hanya sekedar istighfar biasa, tapi istighfar yang mendatangkan mukjizat yang luar biasa. Jadi ya, kemudian apa amalannya kata Bapak ini sampai bisa menjaga istighfar, sampai menginap di situ. Saya tadi kemudian dia bertanya, wahai Pak penjual roti, kenapa engkau senantiasa melakukan istighfar? Karena saya yakin bahwa dengan banyak istighfar Allah memberikan semua jawaban atas keperluan saya. Dan selama ini apa yang belum Allah kabulkan sedangkan engkau sudah beristighfar? Saya sebenarnya malu ingin mengatakannya karena itu sebenarnya, tapi saya harus mengatakannya. Saya belum dipertemukan dengan Abdullah bin Mas'ud. Tentang saya itu, Masya Allah, itu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian memeluk si tukang roti, aku yang Allah kirim untuk wahai tukang roti. Itulah istighfar yang dasar. Semua jika kita ingin benar-benar menjadi tamu Allah, maka satu, perbanyak istighfar. Perbanyaklah istighfar, Masya Allah. Itu salah satu kuncinya. Kenapa kita harus umrah? Satu, meraih ampunan. Banyak istighfar. Tak bisa. Sebenarnya aku biasa aku cara ini maaf itu. Jadi ini naik ini Pak. Nah, yang kedua, mendapatkan rahmat dari Allah. Kita ingin sekali, mungkin kalau di acara-acara ini kan, semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah. Ketika kita ingin mendapatkan rahmat yang istimewa, maka pergilah untuk beribadah umroh. Macam-macam rahmatnya ada. 60 rahmat untuk bertawaf. Akhirnya ketemu kuncinya. Masya Allah. Jadi orang bilang bertawaf itu memutar Ka'bah ini. Itu berat jalannya. Ya sekitar kalau dilingkari, kalau pas kita nggak deket Ka'bah itu taruhlah 300 meter kali 7. Tapi tidak terasa capek. Kalau orang bilang koyo wong ngambang. Itu tawaf. Ketika kita tawaf itu kita akan melewati multazam. Kita berdoa di situ. Nanti mutawifnya sudah mandu. Ibu-ibu semua para jamaah, bapak-bapak dipakaikan alat receiver di sini. Yang keren, yang terbaru, nggak ada kabel-kabelnya. Tinggal pakai gini. Mutawifnya sudah membantu memandu doa, kita langsung dengar, kita tinggal mengikuti.
Jadi sing blas ra tau ndonga enggak apa-apa kalau di Samira. Karena tetap mendengar. Itu. Kemudian kita akan melewati Hijri Ismail, Makom Ibrahim. Di situ tempat-tempatmu yang diijabah. Ya. 40 rahmat untuk sholat, Masya Allah. Arba'in ya Bu ya, sholat arba'in 40 rahmat untuk sholat. Remaja itu cepet banget, nggak akan terlambat Pak. Kalau paket majel nggak akan terlambat ke masjid Pak, karena dekat di masjid. Berdoa ya Pak, paket majel semuanya. Amin. 20 rahmat untuk yang memandang Baitullah, Masya Allah. Jadi kalau di sana sempatkan sesering mungkin kita memandang Baitullah dan berdoa. Kadang saya live, misalnya janji saya dibilang foto-foto, sebenarnya saya kadang live. Saya panggil teman-teman saya, ini saya di depan Ka'bah. Kamu harus memandangnya dan kamu berdoa di situ semoga segera ke sini. Saya bilang gitu. Nah, gitu ya. Ya seperti itu. Saya belum dapat nomornya Pak Nawawi ya kemarin. Jadi belum saya telepon Pak Nawawi. Besok Pak, besok bareng tuh Pak. Barengnya, Insya Allah. Kemudian mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya, Masya Allah. Jadi umroh mabrur atau haji yang mabrur tidak apa pahala atau pembalasan dari Allah kecuali jannah, kecuali surganya. Jadi umroh yang mabrur, hadiah umroh pahala yang banyak. Itu ketika kita pulang dari umroh itu seperti layaknya bayi yang lahir. Saya diguyoni sama teman-teman. Putri saiki jadi kayak bayi baru lahir, resik bercahaya kan. Padahal ora perawatan, mau ngelanjutin ke perawatan. Perawatan mending ke umroh, gitu Pak. Insya Allah ya. Kemudian yang keempat, Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih utama sholatnya dibanding dengan masjid lainnya. Ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya hendaklah engkau pergi ke 3 tempat jika kamu meninggalkan rumahmu, yaitu tempat yang istimewa. Yang pertama adalah Masjidil Haram, karena ketika engkau sholat di sana, itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan masjid yang lainnya. Masjidil Haram. Yang kedua ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat utama sholat dibandingkan masjid yang lainnya. Yang ketiga Masjidil Aqsa, Al-Quds, tapi bukan Al-Qudus ya Pak. Yang Kudus itu nama masjidnya Al-Quds ya. Tulisannya di atas. Ada yang pernah ke Kudus, Menara Kudus itu namanya itu kan wong Jawa ngarani Kudus, tapi sebenarnya Al-Quds. Itu yang buat adalah orang dari Palestina, Al-Quds. Jadi Sunan Kudus itu sebenarnya orang dari Palestina. Al-Quds ya. Gitu ya. Tetapi kita sekarang nggak bisa ke Al-Quds karena sedang tidak aman. Yang bisa umroh, jadi bisa ke Nabawi dan ke Masjidil Haram, ya. Masjidil Haram Makkah. Nek teng iki lak kelingan apa-apa. Kelingane mek golek simpatine golek Gusti Allah. Terus panjenengan sami kita semua akan mendapatkan yang namanya sakinah. Mana sakinah? Sakinah itu ketentraman di dalam hati. Wis dadi wong ora gumunan. Mbok ana wong nggo gelang gedhe ya ora gumun, ana wong ayu ya ora gumun, ana wong bagus ya ora gumun. Nek kok gini-gini mergane apa, Bu? Kita hanya kusuk mencari simpatinya Allah. Kita juga nggak minder, ya. Wah, irungku pas irungnya itu mantap, nggak minder karena bukan itu takarannya. Sungguh yang dipilih oleh Allah itu bukan karena fisik, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana Mu'ayyatur dari Jember ya, itu bisa berangkat umroh dengan keyakinan beliau qadarullah tidak diberi kaki oleh Allah. Tapi bisa sampai ke sana. Bagaimana dengan kita yang utuh seperti ini? Ya. Jadi itu 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 sholat di masjid lainnya.
100.000 itu sama dengan kalau 1 tahun 365, berarti sekitar 273 tahun. Satu hari sholat di Masjidil Haram setara dengan ini, kalau 5 kalinya di masjid semuanya 1369 tahun. Ada yang usianya sampai 273 belum pernah ada. Yang usia segini belum pernah ada. Ya. Itu ya Bapak Ibu semuanya. Tambah mantep ya, insya Allah ya. Tambah kepengin. Kemudian Bapak Ibu semuanya, tadi awal saya sudah singgung ya tentang doa-doa yang makbul. Jadi doa itu bisa dikabulkan oleh Allah. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham. Asal adabnya bagus, doa kita doa yang baik. Tapi ada kriteria yang utama, yaitu waktu kita berdoa adalah di waktu-waktu yang tepat, di mana janji Allah apabila kita berdoa di waktu yang tepat maka adalah waktu-waktu yang pasti diijabah. Di malam Lailatul Qadar, waktu di tengah malam atau di akhir malam, sesudah sholat fardu, kemudian di waktu lapang, kemudian di waktu sujud, antara azan dan iqamah dan lain-lain, ketika dzalimi dan sebagainya. Kemudian ada doa yang dikabulkan karena di tempat-tempat yang istimewa, tempat yang memang dijanjikan Allah apabila kau berdoa di situ maka tidak akan tertolak permintaan. Allah malu kalau tidak mengabulkannya. Itu di pintu Ka'bah Multazam. Ini yang namanya Multazam ini. Itu yang lingkaran ini. Dengan terip. Yang lingkaran itu yang Multazam ya. Kemudian ini Multazam. Di sini, kalau di sini biasanya Bismillah Allahu Akbar. Kalau kita pas umroh pertama kita nggak boleh menyentuh, tapi cukup Bismillah Allahu Akbar. Kemudian ibu silakan berdoa dengan sebaik-baik hajat ibu. Hajat pengen apa? Pengen dimantu ustaz misalnya, itu nggak apa-apa bu. Karena di situ banyak doa yang baik. Kemudian ini tempat yang mustajab lainnya, ini Raudhah. Raudhah itu taman surga, salah satu taman surga. Masya Allah, yang bisa datang ke sini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah bisa masuk Raudhah. Masya Allah, bahagia sekali. Antri wes nangis saya itu. Antri wes nangis, apalagi masuk ke dalamnya, Masya Allah. Yang antri itu pada nangis bisa masuk ke sini, Masya Allah. Di sini tidak ada orang yang tidak kusuk. Orang muslim orang nangis masuk ke Raudhah itu. Semua berlomba-lomba bisa bercengkrama, bisa bermunajat mesra di Raudhah. Raudhah itu adalah makam Rasulullah dan rumah Kanjeng Nabi namanya Raudhah. Makam Rasulullah di sini juga tempat diijabah doanya. Dan masih banyak lagi, tadi ada Musdalifah, ada Mina, ada Arafah, itu juga tempat-tempat yang dijaga. Besok kita teman di atas bis lihatnya, tapi sudah luar biasa. Yeah. Kemudian yang kelima, kenapa kita harus umroh adalah sebagai bukti kecintaan kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, ini menjadi tamu, aku datang menjadi tamu. Bagi rasa syukur kita sebagai kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah meningkatkan keimanan kita. Masya Allah, mereka yang sudah pernah pergi berumroh itu akan meningkat keimanannya. Saya bilang, ya Allah, semoga setelah saya menjadi tamumu dan terus saya berharap ingin menjadi tamumu sepanjang waktu, yaitu akan bertambah juga keimanan dan ketawaan saya kepada Allah. Ini namanya Pak Mulya dari Cirebon. Beliau tukang becak kayu, Bapak Ibu bisa profesinya. Beliau bukan bentor, becak kayu. Becak kayu itu pasti tidak secepat bentor, ya. Hasilnya juga tidak akan sebanyak bentor, karena hanya pelan, tenaganya sudah 10, sudah 70-an.
beliau dilepas oleh Pak Ridwan Kamil pergi umroh bersama Samira. Masya Allah, beliau yakin ya. Ini tukang pedagang gorengan, Bu, lihat gorengannya. Dan dia pergi berumroh, bisa dilihat Bapak Ibu. Saya kemarin di Jakarta bertemu dengan orang-orang Batak dan yang menawari ini, tanya luar biasa. Bu Erawati ini sekarang sudah nggak jual gorengan lama Pak. Setelah pulang umroh mabrur, umrohnya mabruron, dia sekarang dagangannya adalah umroh. Siar umroh terus, masya Allah. Di Batam itu Pak, sebulan paling nggak 4 pesawat berangkat, masya Allah, tabarakallah. Nih, ibu-ibu seperti ini lihat, malu saya. Beliau itu punya jamaah banyak sekali Bu, ngajak orang. Karena apa? Karena Allah, bukan karena apa-apa. Karena dia yakin Allah akan membantu beliau. Dengan keyakinannya beliau berangkat umroh. Ada mikirnya kan orang jual gorengan kayak ini untungnya berapa? Lain rumpuknya duit ya suwe, ya kan? Kok mau obat? Gue bayar umroh kan banget. Tapi dia yakin, si Allah. Ya. Habis. Tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Musa. Sudah yakin sama Samira Travel. Kalau saya Ainul yakin. Saya sudah 2 kali Allah mudahkan berangkat umroh bersama Samira. Apalagi paket majulnya luar biasa Pak, masya Allah. Ya, pingin kalau berangkat paket majul. Kalau mau nyoba Safawi nggak apa-apa. Safawi juga luar biasa. Safawi itu kenapa ada beda-beda Safawi, Sukari, Majul. Itu nama-nama kurma. Yang untuk membedakan letak hotelnya. Kalau Safawi itu hotelnya biasanya, jadi nanti Bapak Ibu ketika jadi jamaah akan mendapatkan nemtek. Tapi 2 biasanya. Kalau ini nemtek leader Pak sama mitra. Tentunya 2 beda. Tapi itu bukan fotonya. Hanya seperti itu. Jadi di sini ada 2. Kalau kemana-mana jangan lupa dibawa dikalungkan. Di sini ada nama, foto ibu, foto jamaah bapak, misalnya bapak ya bapak, kalau ibu ya ibu. Ada nama hotelnya, tempat tinggal di mana dia, misalnya hotel Jewel Asgaf, itu Safawi biasanya. Itu letaknya sini, kan sini ya, dekat ya. Ya pokoknya sekitar 400-an meter lah dari masjid. Itu di Madinah. Enak, chefnya wong Indonesia, tukang masaknya. Jadi ibu bisa request gudeg yang Jogja. Sambal terasi juga oke. Kemarin saya pas di Safawi itu chefnya orang Jawa Barat Pak. Saya kan orang Jakarta. Jabatan Jakarta Pak. Saya tinggalnya kecil di Jakarta. Jadi kebiasaan makanya Kang bikinin sayur asem Kang sama bala-bala lagi bakwan kayak gini. Alhamdulillah langsung datang. Kalau nggak di situ nggak bisa request gitu, itu Safawi itu bisa request. Kalau Majol, bapak mau makan apa saja sudah tersedia, nggak usah request. Nah, ya seperti itu bedanya. Majol itu mau milih jenang sing garing ngono yono, legender kan, ada oats. Mau daging ikan yang besar-besar itu ada. Ya, saya sarankan banyak makan ikan biar panjang umurnya. Daging unta juga ada, daging ayam ada, telurnya kulitnya putih semua karena di Mekah. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu hajah dan haji katanya. Jadi kulitnya putih Pak, nggak ada yang coklat. Telur di sana. Boleh ambil saja boleh. Sekali makan tuh ada yang kuat 5 boleh, nggak ada larangan. Telur 5 itu, nasinya udah sedikit-sedikit. Padahal nasi di sana tuh nasi biryani, nasi dari Pakistan. Nasi biryani itu non gula. Jadi karena orang sakit gula di sini biasanya nek wong sugih. Saya bilang kalau orang kaya mesti makannya nasi biryani karena sekilo hampir 40.000. Kalau buat beli nasi pedas kita kan dapat 4 kilo ya. Nasi biryani dapat
4 kilo. Ya. Kula nggih saged bakul beras, Pak. Nasi biryani boleh bisa titip saya punya teman orang Arab yang jualan nasi biryani. Nek ajeng ngicipi ben kulino sesuk nek umroh wis ora kaget. Gak apa-apa gitu ya. Itu ya, ada yang ingin ditanyakan? Sekarang jalan dulu biar semangat. Siapa kita? Samira Juara. Siapa kita? Samira Juara. Di mana kita? Jakarta. Salam MBS. Mulia bahagia sejahtera. Inspirasi umrahku. Labbaik Allahu Akbar. Labbaik Allahu Akbar. Labbaik Allahu Akbar. Sekarang itu sing luwih sithik Pak, dadi luwih lancar. Itu orang le sinau Pak namanya asli. Sudah bolak-balik orang sinau itu tadi. Nah, Bapak Ibu semuanya, insya Allah apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah semangat. Semoga saya berharap semoga kita semuanya di sini tanpa kecuali disegerakan oleh Allah menjadi tetamu-tetamunya Allah. Bismillah.